Halo semua, kembali lagi di tutorial React. Ini akan menjadi tutorial yang terakhir ya, episode terakhir untuk tutorial React ini. Selanjutnya akan saya bahas secara terpisah dari lanjutannya ya, seperti React Hooks dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya tentang React ini. Oke, nah ini adalah deployment ya. Jadi biasanya kalau saya untuk aplikasi React itu sebenarnya ada dua pilihan, antara Netlify atau biasanya Next.js, Vercel.com. Tapi kalau karena sebelumnya React itu udah terbiasa pakai Netlify, jadinya untuk React saya aplikasinya deploy ke sini Netlify. Kalau Next.js saya deploy-nya itu ke Vercel. Nah, sebenarnya sama aja sih teman-teman, nanti bisa ngelihat kelebihan kekurangannya tinggal dibaca-baca ya, dari pricing, dari dan lain-lainnya ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sama aja dua-duanya gitu, sama-sama bagus, sama-sama cepat juga. Jadi tinggal mungkin masalah personal aja ya, beda sukanya yang mana gitu kan. Lanjut ke bagian tadi ya, deployment lagi. Di sini kalau udah tinggal sign up atau login teman-teman. Kalau yang belum tinggal sign up, bisa ikuti langkahnya, gampang sih, nggak sulit-sulit. Terus saya login di sini karena saya udah daftar, dan di sini kita juga bisa login pakai beberapa provider Git ya. Saya akan login pakai GitHub. Oke, nah ini halaman dashboard dari Netlify. Teman-teman bisa lihat ada bandwidth, ada build minute, dan lain-lainnya. Langsung aja kalau misalnya kita membuat deployment atau site baru ya, kita klik new site from Git. Tinggal pilih GitHub ya, authorize. Nah, kita coba search dulu. Ini nama repositorinya saya itu adalah tutorial React. Saya coba copy ya. Salah. Mana ya, bisa kita copy namanya itu di sini aja nih. Enter. Kalau nggak ada, kita bisa configure, langsung klik username-nya, akunnya ya. Nah, di bagian ini kita ada pengaturan nih, apakah mau memberikan akses all atau beberapa repository aja. Nah, ini repository yang udah saya kasih aksesnya ke Netlify. Kalau belum, nanti kita search tutorial React. Nah, kalau misalnya udah kelihatan nih kan, ada, tinggal di save. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini udah ada nih tutorial React. Tinggal kita klik. Oke, nah di sini sebenarnya pengaturannya biasanya teman-teman. Jadi kalau misalnya pada umumnya deployment itu kan nanti pakai yang versi branch production ya. Ya biasanya main atau master atau production. Nah, karena ini repository ini yang paling update adalah episode 27, maka di sini akan saya pilih branch episode 27 teman-teman, karena yang paling update. Jadi sekali lagi nanti kalau misalnya untuk sesi production ya, teman-teman bisa pilih branch yang paling update yang emang ingin di deploy ya. Biasanya tuh main atau master atau mungkin production. Ini saya pilih episode 27 karena yang paling update. Kalau misalnya udah sih, ini tinggal dibiarkan, tidak usah ada yang diedit-edit, tinggal kita deploy site. Di sini kita bisa lihat ada proses ya. Pertama di sini dulu. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman udah bikin, kita akan muncul di sini satu, ya kan? Kalau misalnya kita klik, nah di sini adalah detailnya. Itu detailnya dari si site ini. Ini emang namanya random sih, Serene. Serene meter dan lain-lain. Nah, di sini ada statusnya, ada kan. Terus selanjutnya kita bisa lihat deployment-nya di deploys. Ini lagi building nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat, klik di sini juga bisa, ya kan. Di sini nanti bakal ada muncul log saat kita saat kita deployment gitu kan. Sebenarnya hal di sini tuh sama dengan ya, kalau misalnya kita di terminal, ini npm run build, teman-teman, ini tuh nanti sama, kita akan melakukan proses building
untuk membuat versi production kan. Bedanya kalau misalnya di sini kita hanya nanti jadinya hanya file ya. File di bagian mana ini namanya? Di bagian build nih. Nah, ini adalah file versi production yang udah kita build. Nah, hanya menjadi file ini. Tapi kalau di Netlify habis build langsung aktif websitenya ya kan. Tuh udah sama kan sebenarnya prosesnya ada ini. Sama. Oke, tadi tuh bedanya ya antara build di lokal sama build di Netlify. Kalau misalnya udah deployment, jadi udah proses building langsung di-deploy ke websitenya ya, ke alamatnya. Kalau misalnya udah, nah di sini sebenarnya ada ininya, alamatnya. Kita bisa klik. Nah, ini adalah halaman terakhir atau ya tutorial terakhir, step terakhir di tutorial React yang saya lakukan. Kalau misalnya teman-teman masih ingat di sini ada higher order komponen yang membuat random color ya. Kita refresh biru, refresh orange kayaknya, refresh hijau, refresh biru. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya tahap deployment udah beres, teman-teman bisa mengaktifasi, bisa melihat site-nya secara live di sini. Ya kan? Selanjutnya juga kalau misalnya untuk setting ya, bisa aja kita mau pakai custom custom subdomain. Di sini nanti ada bacaan add custom domain dan lain. Mungkin itu kalau misalnya ada kesempatan bisa saya bahas terkait deployment di Netlify. Oke, itu aja terkait deployment di Netlify ya untuk aplikasi React. Terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat.